Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan materi kita pada hari ini, ya. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mengerjakan salat 5 waktu tepat waktu dan selalu semangat untuk menuntut ilmu. Amin. Dan Allah selalu memberikan kita rezeki yang banyak, yang berkah, yang manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan materi kita, kompetensi dasar kita di materi yang bab yang ketiga, mempelajari dan memahami ketentuan-ketentuan tentang taharah. Kemudian mempraktikkan tata cara taharah, mempelajari dan memahami hikmah taharah, dan mengamalkan perilaku suci dalam kehidupan nyata. Ya. Kemudian bab 3, bersuci sesuai syariat Islam. A. Ketentuan bersuci. Kemudian B. Tata cara bersuci. C. Penerapan perilaku bersuci dan hikmahnya. Taharah adalah bersuci dari najis dan hadas. Ya, bersuci dari najis dan hadas. Najis itu adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang muslim yang menyebabkan ia nggak boleh sholat, tawaf dan lain-lain sebagainya. Kemudian ketentuan bersuci. Bersuci berasal dari bahasa Arab yaitu taharah. Kata taharah berarti suci. Dalil tentang bersuci ada di Quran surah An-Nisa ayat 43. Kemudian Quran surah Al-Anfal ayat 11. Kemudian macam-macam cara bersuci. Bersuci dari hadas, yaitu hadas kecil dan besar. Kemudian bersuci dari najis, najis mukhaffafa, najis mutawassita dan najis mughallazah. Macam-macam najis, ya. Bisa kita lihat di sini. Yang pertama adalah najis mukhaffafa, yaitu najis yang berasal dari air seni, air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya, ya. Jadi air seni, air kencing bayi laki-laki belum berumur 2 tahun dan dia nggak makan apa-apa kecuali air susu ibunya. Cara mensucikannya dengan cara memercikan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Contohnya misalnya baju kita dikencingin oleh bayi laki-laki belum 2 tahun yang belum makan apa-apa kecuali air sih. Kita taruh baju kita, kemudian kita percikan air dari tangan kita, ya, secukupnya kita bersihkan, ya. Kemudian yang kedua najis mutawassita, ini najis pertengahan, ya, yaitu darah, nanah, air seni, tinja itu TH1, ya, bangkai binatang dan sebagainya. Kemudian najis mutawassita ini ada 2. Yang pertama najis hukmiyah, yaitu dengan cara mengalirkan air pada benda yang terkena najis hukmiyah, ya. Kemudian yang kedua najis ainiyah, dengan cara menghilangkan zat, rasa, warna dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Jadi kalau ainiyah ini najis yang masih kelihatan, yang masih basah, ya. Dia harus hilang semuanya, ya, bentuknya, rasanya, warnanya, baunya juga harus hilang. Kemudian yang ketiga najis mughallazah, najis yang berat, najis yang berasal dari babi dan anjing, ya, dari segala sesuatu yang berasal dari babi dan anjing atau dari perkawinan keduanya. Misalnya ada anjing kawin sama kambing, itu jadi najis dua-duanya, atau babi kawin sama kambing jadi najis dua-duanya. Cara mensucikan dengan cara beberapa tahapan, yaitu dengan membasuh sebanyak 7 kali,
Ya, satu kali diantaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah atau debu yang suci. Kita siapkan yang 7 kali basuhan, dan salah satu diantara satu basuhannya ada air yang dicampur dengan debu yang suci. Ya, ini ketiga najis ya. Baik, kita lanjut. Dari kita sudah bahas najis, sekarang kita bahas hadas ya. Kita bahas sebab-sebab hadas kecil. Ya, satu, keluarnya sesuatu dari kubul kemaluan depan atau dubur kemaluan belakang. Ya, kotoran-kotoran yang keluar dari tubuh kita, yang ada di kemaluan depan kita, air seni atau ada yang lainnya. Ya, atau di kemaluan belakang kita, BAB, itu najis, hadas kecil. Kemudian hilang akal, orang yang tidur, orang yang pingsan, orang yang ayan. Nah, ini hilang akal dan sebentar juga termasuk dia hadas kecil. Kemudian bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. Kulit ya, bersentuhan. Menurut mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, bersentuhan kulit laki-laki dan yang perempuan yang bukan mahramnya, yang bukan hubungan darah, dia membatalkan wudu kita ya. Kemudian menyentuh kubul kemaluan depan kita dan dubur dengan telapak tangan. Ya, kita disengaja atau nggak disengaja, dipegang dengan sendiri atau dipegang oleh orang lain, itu juga membatalkan. Ya. Kemudian sebab-sebab hadas besar. Satu, ya kita bisa lihat di sini, berhubungan badan suami istri yang sah. Ya. Suami istri berhubungan badan, ya, bersetubuh. Ya, dalam bahasa Arabnya namanya jima, ya, dia berhadas besar. Kemudian keluar mani, ya, baik disengaja maupun tak disengaja. Ya, disengaja kalian lebih paham bagaimana cara mengeluarkan maninya. Yang tidak disengaja bisa dengan tidur atau mimpi basah. Kemudian haid atau menstruasi bagi kaum perempuan yang datang setiap bulannya pada tanggal tertentunya, ya. Kalian anak perempuan sudah pada tahu. Kemudian melahirkan, seorang ibu yang melahirkan anaknya, ya. Kemudian nifas. Kemudian meninggal dunia. Ini kita bisa lihat di sini. Ya. Kita bisa lihat di sini. Ini tolong diperhatikan khususnya untuk anak-anak perempuan. Anak laki-laki juga sangat perlu. Ya, ada 3 perbedaan darah yang ada di dalam rahim perempuan. Yang pertama adalah darah haid, darah yang keluar pada perempuan saat kondisi sehat. Ciri-cirinya kental, ya, hangat, baunya kurang sedap, hitam, merah tua. Nah, kalian perempuan lebih paham lah. Kemudian dimulai usia balik kira-kira 9 tahun, ya, rata-rata belasan tahun. Masa haid biasanya 6 sampai 7 hari atau sampai 15 hari, enggak tentu. Kemudian nifas, darah yang keluar sesudah melahirkan, ya. Nifas nih, setelah kosongnya rahim dari kehamilan, meskipun hanya segumpal darah, sedikit banyaknya nifas juga beragam. Ya, darah dia. Waktunya juga hanya waktunya ada yang 1 tetes, ada yang keluar sehari atau 2 hari. Ya, rata-rata perempuan mengeluarkan darah nifas selama 40 hari dan paling lama 60 hari. Kemudian yang ketiga, darah istihadah, darah yang keluar tidak pada hari-hari haid atau nifas karena suatu sebab penyakit, ya. Ada 4 macam, yaitu 1, keluar kurang dari masa haid, ya. Kalian harus pahami nih. 2, keluar lebih dari masa haid. 3, keluar sebelum usia haid atau setelah masa menopause. Ya, menopause itu wanita atau perempuan yang udah lanjut usia, yang tidak lagi datang bulan atau haid. Kemudian keluar lebih lama dari maksimal masa nifas. Kemudian kita lihat dalil Al-Qur'an, perintah bersuci. Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Kita bisa baca di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain
Wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walaki yuridu yutahhirakum wa yutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Wahai orang-orang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Kemudian tata cara bersuci, ya. Ini Bapak jelaskan sedikit dulu, nanti di bawah banyak penjelasannya. Tata cara bersuci dengan mandi wajib, ya, rukun mandi wajib, ya, ada niat mandi wajib. Kemudian menghilangkan najis dari badan, mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki. Kemudian bersuci dengan wudu, ya, niat wudunya membasuh muka, membasuh kedua tangan hingga siku, mengusap kepala, membasuh kaki hingga mata kaki, kemudian tertib. Kemudian bersuci dengan tayamum, niat tayamum dan baca basmalah, mendepukkan telapak tangan ke tempat berdebu, meniup debu di telapak tangan agar tidak tebal, mengusap muka dengan telapak tangan yang debu, mengusap tangan sampai siku. Oke, kita bahas yang lebih rincinya di sini. Ya, mandi wajib. Mandi untuk mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan tujuan niat menghilangkan hadas besar. Sering disebut juga mandi janabah, ya, mandi junub. Janabah itu artinya dalam bahasa Arab, ya, bagian dalam di paha kita, ya, mohon maaf, selangkangan kita, makanya disebut mandi janabah. Adapun tata cara mandi wajib sebagai berikut. Ya. 1. Niat mandi untuk menghilangkan hadas besar, ya. Bagi kalian penting ini dibahas, ya, yang laki-laki maupun yang perempuan. Baca niat mandi wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla lirafil hadasil akbari fardhan lillahi ta'ala. Bapak ulang. Nawaitul ghusla lirafil hadasil akbari fardhan lillahi ta'ala. Aku niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian menghilangkan najis apabila terdapat di badannya, ya, seperti bekas tetesan, ya. Membasahi seluruh tubuh mulai dari ujung kaki mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kemudian pada saat mandi wajib kita juga disunahkan untuk membaca basmalah, mencuci kedua tangan sebelum dimasukkan dalam bejana, berwudu terlebih dahulu, mendolokkan yang kanan dari yang kiri, menggosok tubuh dan sebagainya. Ini tadi udah sebab-sebab mandi kita udah bahas, ya. Kalau air mandi sengaja, dengan sengaja, dengan dunia, haid, menstruasi, wiladah, ya. Wiladah ini darah yang keluar dari wiladah ini, darah yang keluar setelah melahirkan, ya. Kemudian ini nifas, ya. Ulangin, wiladah itu adalah perempuan yang setelah melahirkan. Jadi dia juga wajib mandi, wajib. Wiladah itu keadaan perempuan setelah melahirkan. Nah, kalau nifas itu darah yang keluar dari rahim perempuan setelah melahirkan. Jadi darah nifas ini darah haid yang ditampung dalam rahim wanita selama ia mengandung. Setelah bayi keluar, lalu darah itu keluar, setelah darah nifas berarti atau suci, maka perempuan wajib mandi wajib atau mandi besar. Kita bisa lihat di sini rukun mandi wajib, ya.
sebelum kita mandi kita membersihkan dulu najis yang ada pada badan kita yang nempel, ya kita bersihkan dulu. Kemudian niat mandi wajib, kemudian mengalirkan air sampai rata ke seluruh tubuh, kulit dan rambut, ya. Kita lihat sini ada perhatian penting, ya, tata cara mandi wajib, karena ini perlu diingat. Jadi sebelum mandi wajib terlebih dahulu dibersihkan dulu nih badan kita nih dari najis yang berasal dari kemaluan depan dan belakang, ya. Jadi kita mau buang air kecil dulu atau mau buang air besar dulu, ya itu dikerjakan dah. Setelah selesai semua, kemudian kita usahakan memakai celana dalam saat mandi. Jadi kita punya adab di sini, ya. Rasulullah SAW contohkan kita untuk selalu mengedepankan adab kita, akhlak kita, ya. Mandi pun walaupun di kamar mandi sendirian, ya, tidak ada orang yang lihat, kita tetap menggunakan celana dalam karena adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah pakai celana dalam yang baru, ya, celana dalam yang baru, kemudian lalu berwudu seperti biasa. Lalu wudu, ya. Wudu, kemudian mulailah mandi wajib. Nah, diawali dengan menyiram ke badan bagian sebelah kanan. Itu sembari menyiram air ke punggung kita sebelah kanan, kita baca niat itu di dalam hati kita. Nawaitul ghusla li rafil hadasil akbari fardhan lillahi ta'ala. Ya, baca itu dalam hati, aku niat mandi wajib untuk mengangkat hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Nah, air jatuh ke punggung sebelah kanan kita. Kemudian siraman yang kedua punggung sebelah kiri. Kemudian menyiram dari kepala dan seterusnya. Jadi semua anggota tubuh kita harus basah dengan air yang kita gunakan. Nah, dan perlu diingat ketika mandi jangan sampai ketika saat kita sedang mandi kita buang air kecil tuh kita, atau buang angin, atau memegang kemaluan depan atau kemaluan belakang dengan tapak tangan, ya, itu kita nggak boleh. Jika itu dilakukan maka batal mandi wajib kita, ya, batal karena tadi kita udah niat, ya kan. Nah, maka kita wajib mengulang dari awal tata cara mandi wajib kita, itu kita berwudu lagi, kemudian dari awal lagi, ya. Jadi bagian ini perlu disampaikan karena banyak hal yang banyak dari kita yang belum memahami pada bagian-bagian ini dalam mandi wajib, ya. Dia kira mandi, dia gosok-gosok, dia pegang-pegang semua. Tidak. Ini mandi wajib, tidak sama dengan mandi biasa. Ya, ketika kita mandi wajib, udah kita tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang, ya. Seperti tadi, kita buang air kecil lah. Saat mandi wajib buang air kecil, ya batal. Ulang lagi, jangan sampai keluar. Buang air besar atau buang angin atau kentut, atau memegang kemaluan depan kita atau belakang kita, sama aja. Ya, perlu diperhatikan ini baik-baik. Kemudian yang kedua kita akan bahas wudu, ya. Wudu adalah cara bersuci menghilangkan hadas kecil, ya, wudu yang kita lakukan setiap hari, salat 5 waktu atau ibadah-ibadah yang lainnya sebelum diawali dengan berwudu. Yaitu membasuh anggota badan tertentu dengan air menurut syarat-syarat yang telah ditentukan, ya. Jadi membasuh anggota badan tertentu, kan nggak semuanya badan kita basuh, menurut syarat-syarat yang telah ditentukan. Dasar hukumnya Quran surah Al-Maidah ayat 6 yang tadi dibacakan di awal, ya. Kemudian ada syarat-syarat wudu, ya. Ini syarat-syarat wudu termasuk orang Islam, ya. Orang di luar Islam ya tidak termasuk, ya. Syarat-syarat wudu yang sudah balik, yang sudah yang berakal sehat, yang mumayyiz, yang sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian tata cara wudu. Ya, adapun tata cara wudu sebagai berikut, ya. Kita nih, wudu kita mau rapi, mau bagus, ya. Kita laksanakan sunnah-sunnahnya dan adab-adabnya. Yang pertama kita membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita cuci tangan dulu, membersihkan telapak tangan, ya. Kemudian kita berkumur-kumur 3 kali, ya. Kumur-kumur, masukkan air dalam mulut, buangnya ke sebelah kiri, kita buangnya pelan-pelan 3 kali. Kemudian menghirup air ke dalam hidung, ya, istinsyak. Kita hirup airnya,
kita tadang pakai kedua telapak tangan, kemudian kita dekatkan ke hidung, kita hirup. Nah, 3 kali. Nah, kemudian niat dalam hati, sunnah dibacakan di mulut untuk membantu hati kita. Ya, jadi niat sambil membasuh muka dengan air sampai 3 kali. Jadi niatnya cuma sekali nih. Pada basuhan yang pertama. Jadi ketika kita basuh muka, nah itu kita niat tuh berbarengan. Jadi niat itu berbarengan dengan perbuatan yang kita lakukan gitu. Jadi niat itu dilakukan ketika berbarengan dengan perbuatan yang kita lakukan. Nah, kita mau wudu, membasuh muka, rukun wudu yang pertama. Nah, kita niatnya ketika membasuh muka. Ya, ketika air ada di muka kita niat dalam hati. Nawaitu wudu ayrafil adasil asghar fardhu lillahi ta'ala. Atau dalam hati kita baca niat wudu untuk mengatakan hadas kecil karena Allah Ta'ala, fardu karena Allah Ta'ala. Ya kan? Kemudian basuhan yang kedua muka ya. Jadi muka juga kita harus memahami mana itu muka. Muka itu wajah kita dari dahi kita sampai jenggot kita sampai ke arah kuping kita. Nah, ini kita harus perhatikan juga membasuh mukanya, muka utuh ya, tidak ya. Kemudian disunahkan membasuh muka seluruh bagian wajah ya. Bagian wajah kita pahami dari dahi kita, dari rambut nih, ujung rambut, kemudian ke sebelah kanan kiri itu yang melewati telinga situ, kemudian bawah kita, janggut kita, nah itu bagian mukanya. Ya, jangan sampai kurang. Karena kalau kita kurang kita tidak sah wudunya. Kemudian membasuh kedua tangan sampai siku. Ya, basuh kedua tangan, mendahulukan bagian yang kanan. Kemudian mengusap sebagian kepala. Ya, kita menurut mazhab Imam Syafi'i, kita tidak harus membasahkan semua rambut kita yang ada di kepala, cukup sebagian saja kita basahkan. Kemudian disunahkan membasuh kedua telinga. Ya, secara berbarengan kanan kiri. Kemudian membasuh kaki sampai mata kaki ya. Kaki kanan dulu 3 kali, kemudian di sela-selanya ya 3 kali. Sela-sela jari-jari kita, kemudian kaki kiri 3 kali. Kemudian setelah selesai berdoa setelah berwudu. Kita ketika berdoa kita menghadap kiblat. Ya, mengangkat kedua tangan dan kepala kita melihat ke atas. Ya, seraya membaca auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah yang esa, tidak ada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, hambanya dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah saya orang yang ahli bertaubat, dan jadikanlah saya orang yang suci, dan jadikanlah saya dari golongan orang-orang hamba-hambamu yang soleh. Nah, ini ada hal-hal yang membatalkan wudu. Ya, nanti akan kita bahas selanjutnya. Ya, kita bacakan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allah tidak akan menerima salat seseorang apabila ia berhadas sehingga ia berwudu. Ya. Allah tidak akan menerima salat seseorang apabila ia berhadas sehingga ia berwudu. Lalu seseorang dari Hadramaut Yaman bertanya, "Apakah hadas itu wahai Abu Hurairah?" Beliau menjawab, "Hadas itu adalah buang angin, ya, atau kentut yang tidak berbunyi atau berbunyi." Ya. Hadis riwayat Bukhari 132 dan Muslim 225. Ya, kemudian hadis Nabi Muhammad SAW yang lain dari Busrah binti Safwan radhiyallahu bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa menyentuh kemaluannya maka ia tidak boleh salat sebelum berwudu. Nah, ini dalilnya ya. Barang siapa menyentuh kemaluannya dan tapak tangan maka dia batal wudunya.
Hadis riwayat Imam 5 dan disahihkan oleh At-Tirmizi. Ya. Nomor 77. Untuk hari ini sekian pembahasannya. Ya, nanti untuk yang selanjutnya kita akan bahas tentang syarat-syarat yang belum dibahas ya. Ada syarat-syarat wudu, kemudian sunnah-sunnah kita dalam berwudu, nanti kita akan bahas. Kemudian hal-hal yang membatalkan wudu, ya. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan tayamum, ya. Insyaallah pada perjumpaan yang selanjutnya, ya. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.